Kita mulai aja ya untuk kelasnya. Sebelum kita mulai untuk kelas kita, mari kita buka dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Finish. Good evening, Miss Dewi. Good evening. Sehat, Miss? Alhamdulillah. Sehat ya. Gimana di Purworejo? Ada ini enggak perkembangan COVID? Mungkin ada, apa udah malah enggak ada? Enggak kayak Enggak ya. Kalau di Kebumen ya. ini malah ini lagi apa namanya? Sekolahnya masuk 50% lagi. Kemarin kan udah full 100%. Jadi sekarang katanya ada COVID lagi jadi masuk separuh. Baik, jadi untuk materi kali ini kita akan belajar adjective clause, Miss. Jadi tinggal dua topik lagi, yaitu skill 7, 8 dan skill 9, 10. Ini Miss Tiara tadi udah masuk kok. Ini. Jadi untuk skill yang berikutnya, kemarin kan terakhir skill 6 dan seharusnya kan skill 7 dan skill 8, tapi itu nanti kita lewati. Jadi kita masuk di buku itu skill 9 dan skill 10 itu. Jadi skill 9 dan skill 10 itu materinya satu topik, yaitu adjective clause. Terus ini untuk slide-nya sudah terlihat ya. Terus saya ini mau ganti slide, kira-kira slide-nya berubah apa enggak ini? Berubah enggak, Miss? Sekarang ini di halaman Ada. berikutnya itu judulnya We Will Learn. Itu. Ya, jadi untuk materi kita, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengenal apa itu adjective clause. Yang kedua adalah pola membuat ini adjective clause, baik cara pertama dan juga cara yang kedua. Terus fungsinya nanti ini adjective clause buat apa, penempatannya gimana nanti, dan juga latihan soal. Nah, sekarang kita belajar apa itu adjective clause. Sudah kelihatan ya, ini udah masuk ke slide berikutnya, judulnya itu What is the adjective clause. Nah, jadi adjective clause itu adalah anak kalimat yang digunakan atau yang berfungsi sebagai penjelas kata benda, baik itu subjek maupun objek. Nah, berarti di sini yang perlu digarisbawahi adalah Anda perlu mengetahui yang namanya anak kalimat. Itu. Jadi anak kalimat ini bentuknya seperti apa, cara membuatnya gimana. Nah, ini untuk skill 9 itu adalah cara membuat anak kalimat yang pola pertama. Jadi caranya itu sangat simpel. Biasanya kalau kita membuat kalimat itu dengan merangkai kata berpola SPOK atau SPK. Nah, biar nanti biar jadi anak kalimat itu dengan cara menambahkan penghubung sebelum subjek. Nah, nanti jadi polanya conjunction, subject, verb, object, atau keterangan. Tapi yang paling penting itu 3 poin. Yang pertama adalah conjunction, yang kedua subject, dan yang ketiga verb. Belakangnya itu cuma tambahan. Dan pola anak kalimat ini itu satu kesatuan, nggak bisa terpisah. Kalau ada yang terpisah satu ya nanti namanya bukan sebuah anak kalimat. Itu. Jadi itu adalah anak kalimat. Nah, untuk tambahan, jadi kalimat itu nanti ada dua. Yang pertama adalah induk kalimat atau kalimat inti. Dan dalam membuat induk kalimat itu seperti kita membuat kalimat pada umumnya berpola SPOK. Itu kalimat yang sudah berdiri sendiri. Contohnya I go to school.
Itu kan polanya subjek predikat. Jadi itu adalah kalimat yang inti. Yang kedua adalah anak kalimat. Nah, anak kalimat ini cara pembuatannya sedikit berbeda, yaitu ada kata penghubung sebelum subjek dan verb. Dan penghubung subjek dan verb itu satu kesatuan, nggak bisa terpisah. Biar namanya anak kalimat. Nah, untuk catatan, anak kalimat itu belum dinamakan kalimat seutuhnya, belum bisa dipahami maknanya. Nah, bagaimana biar nanti anak kalimat ini bisa menjadi kalimat utuh, bisa dipahami maknanya, maka caranya dengan menggabungkan anak kalimat ini dengan induk kalimat yang kita miliki. Misalkan tadi saya punya kalimat I go to school. Nah, nanti anak kalimatnya dimasukkan di dalam I go to school itu. Tapi caranya bagaimana? Gitu. Nah, sekarang kita belajar cara membuat anak kalimat ya. Nah, terus anak kalimat itu ada namanya, ada jenisnya lagi. Anak kalimat yang pertama namanya adalah adjective clause. Cara membuatnya seperti ini. Ini ya, conjunction, subject, verb, keterangan. Kalau mau ditambah ya ada objeknya. Terus pertanyaannya conjunctionnya apa yang dipakai? Nah, untuk conjunctionnya ini nanti yang dipakai adalah whom kalau yang dijelaskan adalah orang. Maksudnya gimana? Jadi sebelum conjunction ini sebelah kirinya conjunction, kalau sebelah kirinya adalah orang, maka conjunctionnya pakai whom. Gitu. Tapi kalau sebelah kirinya conjunction itu adalah benda, maka pakainya which. Ya. Terus kalau misalkan ingin fleksibel, lupa ini kalau orang pakai whom apa which ya. Nah, ini kita bisa pakai pengganti alternatifnya yaitu pakai that. Jadi that itu fleksibel, bisa yang sebelumnya itu orang atau benda. Terus untuk conjunctionnya di sini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya yang. Itu. Nah, itu adalah cara membuat adjective clause. Ingat-ingat aja conjunction SP gitu ya. Nah, ini contohnya ini whom I see in the class. Nah, perhatikan polanya ini kan whom ini tadi penghubung. Setelah penghubung ya udah subjek. Ketiganya verb. Setelahnya yang ini keterangan. Nah, karena ini polanya adalah conjunction SP, maka ini namanya anak kalimat. Ini juga sama, which I bring here, that I love. Itu semuanya adalah adjective clause. Ya. Tapi ini kita belum bisa memahami maksudnya. Maka ini adjective clause ini biar jadi kalimat seutuhnya, maka nanti harus digabung di dalam induk kalimat, disisipkan itu. Kalau diartikan ya ini artinya yang saya lihat di kelas, yang saya bawa ke sini, yang saya cinta. Ini belum bisa dipahami. Nah, kalau sudah bisa membuat adjective clause seperti ini, baru kita belajar menggunakan adjective clause ini di dalam kalimat. Ini udah ini kan ya, udah jalan untuk slide-nya. Jadi judulnya sekarang fungsi dan penempatan adjective clause di dalam kalimat. Nah, untuk fungsinya dan penempatan adjective clause itu tadi kan kita sudah membuat itu ya. Nah, jadi yang pertama fungsi dari adjective clause itu sebagai penjelas subjek ya. Atau kalau misalkan lebih detail lagi itu penjelas kata benda yang kata benda itu berada atau yang kata benda itu menjadi subjek. Kalau ingin lebih pendek ya penjelas subjek gitu aja. Jadi adjective clause itu sama dengan kata sifat pada umumnya. Gunanya itu untuk menjelaskan kata benda, baik kata benda yang ada di subjek maupun yang ada di objek. Sekarang kalau kalau kita sudah tahu fungsinya, maka kita sisipkan itu tadi adjective clause-nya. Biar adjective clause itu nanti bisa menjadi kalimat seutuhnya. Kalau ingin menjelaskan subjek induk kalimat, maka letakkanlah adjective clause tadi tepat setelah subjek. Di sini ada contoh, the boy whom I see in the class is cute. Nah, tadi kan cuma whom I see in the class kan. Nah, ini baru anak kalimat, belum berdiri, belum jadi kalimat.
Karena ingin menjadi kalimat, maka letakkanlah setelah subjek induk kalimat. Jadi Anda bisa bikin kalimat biasa dulu, nah nanti subjeknya ditambahi adjective clause tepat setelahnya. Jadi ini kalimatnya sebenarnya cuma the boy is cute. Cowok tersebut itu ganteng. Tapi cowok yang gimana? Cowok yang saya lihat di dalam kelas. Jadi yang saya lihat di dalam kelas ini hanya menjelaskan si the boy. Nah, perhatikan conjunctionnya kok pakai whom, karena yang dijelaskan sebelumnya ini bendanya adalah orang. Gitu ya. Jadi ini adjective clause ini penjelas subjek induk kalimat. Itu. Terus yang berikutnya, the book which I bring here is twofold. Di sini subjeknya the boy, the book, kata kerjanya adalah is, objeknya twofold. Cuma dikasih penjelas. Ini penjelasnya di antara subjek sama verb. Penjelasnya namanya adjective clause. Buku yang saya bawa ke sini adalah twofold. Terus yang berikutnya, the lesson that I'm studying now is adjective clause. Materi yang saya sekarang lagi pelajari itu adalah materi adjective clause. Nah, ini kalau kalimat aslinya the lesson is adjective clause, tapi materi yang gimana yang lagi saya pelajari itu. Terus kata kerjanya di sini di dalamnya adjective clause ini boleh dirubah-rubah sesuai tenses yang ingin Anda gunakan. Kalau pakai verb satu ya langsung. Tapi kalau pakai verb ing ya dikasih to be. Nah, jangan lupa kalau sudah mengetahui ini adalah adjective clause, ditandai, terus diapain? Ya terus boleh dihilangkan kalau kita sudah tahu, biar nggak apa, biar nggak bingung untuk menentukan kalimat intinya. Gitu ya. Jadi itu adalah anak kalimat adjective clause, cara menyisipkannya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah sebagai penjelas kata benda yang mana kata bendanya itu di belakang jadi objek. Jadi kesimpulannya adjective clause itu bisa menjelaskan objek induk kalimat dengan syarat letakkan tepat setelah objek tersebut. Nah, itu ya. Jadi yang pertama di sini ada kalimat I see a boy. Kalimatnya udah berdiri gitu. Tapi belakangnya a boy di sini ada anak kalimat nih. Berarti anak kalimat ini karena letaknya setelah objek, setelah benda, maka ini adalah penjelas kata benda sebelumnya. Itu ya. Saya melihat cowok, cowok yang gimana? Yang saya suka. Tuh. I bring a book which you give. Saya membawa buku yang kamu beri. Nah, ini bukunya jadi objek dijelaskan oleh anak kalimat yang namanya adjective clause. Kenapa kok pakai which? Karena yang dijelaskan sebelumnya adalah benda. I go with the goal that you like. Ini that you like ini juga menjelaskan objeknya yaitu the goal. Itu ya. Jadi posisi adjective clause kalau mau ditempatkan tadi bisa di depan setelah subjek ya. Bisa di belakang setelah objek. Jadi adjective clause itu hanya penjelas. Adjective clause itu anak kalimat yang belum bisa berdiri sendiri. Jadi kalau ingin jadi kalimat utuh maka dimasukkan di dalam induk kalimat. Jadi Anda bisa belajar bikin kalimat biasa dulu, baru nanti subjeknya atau objeknya itu dikasih tambahan adjective clause biar makna subjek atau objeknya lebih jelas. Oke, itu adalah materi selesai untuk adjective clause. Silahkan ada pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin. Miss Dewi, silakan Miss Dewi. Belum. Slide-nya udah pindah ini karena slide-nya sekarang di judulnya Remember. Sudah. Udah ya. Miss Tria, Belum. oke, Miss Marsha bisa ngikutin dulu ya, Miss Marsha. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, jika ada anak kalimat setelah kata benda, maka anak kalimat itu adalah adjective clause yang fungsinya hanya sebagai pemanis saja, penjelas saja. Nah, perhatikan conjunction-nya yang digunakan.
Apakah pakai whom? Kalau pakai whom berarti sebelumnya harus apa? Pakai which sebelumnya harus apa? Kalau that ini fleksibel, bisa orang bisa benda. Kalimat lebih dari satu itu berarti ada dua kalimatnya. Yang pertama induk kalimat yang polanya biasa itu SPOK, dan yang satunya lagi anak kalimat yang polanya conjunction subjek predikat. Gitu. Nah, tugas soal struktur adalah melengkapi kalimat. Apakah yang induknya atau yang anaknya. Jadi karena kita lagi belajar kalimat lebih dari satu, yaitu multiple sentence, nanti kalau di soal tinggal dilihat dulu. Kalau ada kata kerja dua, berarti ada dua kalimat. Yang satu induk, yang satu anak. Nah, nanti yang mana yang harus dikasih penghubung? Yang udah ada titik-titiknya, gitu ya. Diperhatikan kata kerja yang muncul nanti. Karena tugasnya sama, hanya melengkapi kalimat, cuma yang mana, gitu. Nah, perhatikan contoh di sini. Ada the gift bla 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 selected for the bridge was rather expensive. Tugas kita adalah melengkapi kalimat. Pertanyaannya, kalimatnya satu atau dua? Kalau dua, maka harus ada penghubungnya. Itu. Nah, di sini subjeknya sudah ada the gift, terus titik-titik, terus ada selected, ada was. Jadi kata kerjanya dua ini. Nah, kalau kata kerjanya dua, maka kalimatnya juga dua. Kalau kalimatnya dua, berarti harus ada penghubungnya. Nah, kalimat yang diawali penghubung itu namanya apa? Namanya adjective clause atau anak kalimat. Maka karena ini kata kerjanya, ini ini yang harus dijadikan anak kalimat nih. Kurangnya apa? Nah, polanya kan tadi conjunction SP. Berhubung predikatnya sudah ada, maka kurangnya cuma dua, yaitu conjunction dan subject. Maka cari pilihan ganda yang gak ada conjunctionnya untuk dibuang dulu. Yang ini B. Nah, dan buang juga ada conjunctionnya tapi nggak ada subjeknya. Ini yang A sama yang C. Berarti yang tepat jawabannya yang delta, which we taruh di sini. Tadi katanya ada dua kalimat. Oh ya, mana the gift was rather expensive. Ini kalimat pertama. Yang kedua, which we selected for the bridge. Nah, karena ada anak kalimat berada setelah subjek, itu namanya adjective clause. Fungsinya hanya untuk menjelaskan subjeknya yaitu the gift. Gitu. Kalau udah tahu ya tinggal dihilangkan aja biar nggak membingungkan. Nah, itu contohnya. Lalu selanjutnya di sini juga ada this is the house that I want to buy. Ini kalimatnya udah berdiri nih. This is the house. SPO. Belakangnya ada anak kalimat berarti penjelas sebelumnya gitu aja. The house that. Ini penghubung berarti ini anak kalimat. Dia udah penjelas sebelumnya aja. Itu. Nah, di sini ada the job, subject. Setelahnya titik-titik ed. Ini ada was, ini kata kerja, ini kata kerja. Maka harus ada penghubungnya. Yang ini. Bikin penghubung dan subjek karena di sini sudah ada kata kerjanya. Jadi jawabannya that he. Gitu. Oke, itu udah. Nah, sekarang baru latihan nih. Silakan mungkin ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang coba ini latihan. Nanti tentukan kalimatnya correct atau incorrect. Tapi hati-hati kan kita lagi belajar adjective clause untuk pola yang nomor satu. Cara bikinnya ya tadi conjunction SP ya. Nah, ini saya contohkan nomor satu. Nomor satu ini kalimatnya benar. Kenapa? Ya sudah ada subjek dan verb. Loh, kalau dua kalimatnya gimana? Ya yang satu induk, yang satu anak, ada penghubungnya itu. Nah, karena kita lagi belajar adjective clause, nanti coba mana adjective clause-nya dia menjelaskan subjek atau objek. Kalau di depan, ya menjelaskan subjek. Kalau di belakang, menjelaskan objek. Nah, di sini ada kalimat, it is important to fill out the form in the way. Nah, ini kalimatnya udah berdiri sampai sini. Ini subjek, ini verb, ini objek, to keterangan, in the way keterangan.
Karena keterangannya pakai preposisi, maka setelah preposisi belakangnya pasti benda. Gitu. Tapi setelah benda, ini namanya objek, kok ada anak kalimat? Oh, berarti ini hanya sebagai penjelas kata benda sebelumnya. Itu. Berarti nggak ada masalah ini, subjeknya udah benar semuanya kalimat pertama. Kalimat kedua, polanya gimana? Ini udah ada penghubung, setelahnya ada SP, sudah benar. Itu. Terus yang berikutnya nomor dua kok salah. Kita lihat di sini ada the car. Ini adalah subjeknya. Setelah subjek kok ada anak kalimat. Mana? Ini which I having been driving for years. Kalau ada anak kalimat setelah subjek, dia hanya penjelas saja. Anggap nggak ada sudah. Misalkan ini saya hilangkan, maka kalimatnya ke belakang ini belum ada kata kerjanya. Karena ini cuma for sale at really good price. Ini adalah keterangan semua. Jadi kalimatnya cuma ada the car. Kata kerjanya belum ada sama sekali. Karena kalau ini keterangannya dibuang, ini dibuang, kan sendirian aja ini. Nah, selain itu ini adjective clause-nya di sini juga cara pembuatannya salah. Salahnya di mana? Di kata kerjanya nggak ada setelah I langsung verb ing, gitu kan? Adanya ya I have gitu. Gitu ya. Nah, silakan perhatikan mana subjek verb utamanya, mana adjective clause-nya, pembuatannya benar belum, terus diidentifikasi secara umum apakah kalimatnya sudah lengkap, gitu ya. Nah, silakan nomor tiga Miss Dewi, cari SPO-nya dulu yang induk kalimat, nanti kalau ada anak kalimatnya mana. I subjeknya Oke, terus kata kerjanya. finished Iya, kalau just ini cuma keterangan ya. Objeknya belakangnya lagi. Reading. reading the novel. Iya, jadi objeknya The belakangnya ini. novel. Iya. Nah, setelah the novel ini ada anak kalimat nggak? Ada Nah, berarti kalau ada anak kalimat, whom the professor. iya, yang letaknya setelah objek, sebelumnya itu benda, maka dia penjelasnya the novel ini kan. Iya. Nah, sekarang kita analisa ini cara membuat anak kalimatnya benar belum, penghubungnya mana? Penghubungnya whom. Oke, Whom. subjeknya oh, subjeknya mana? Kan dua The kalimat. professor Oke, kata kerjanya. suggested. Oke, jadi kesimpulannya untuk pembuatan anak kalimatnya udah benar ya. Nah, sekarang perhatikan Sudah penghubungnya. Kalau whom ini penghubung yang sebelumnya harus orang atau benda. orang. Padahal the novel itu orang atau benda. Oh iya. Oh the Iya, novel ya iya. Which. iya harusnya bukan pakai whom tapi pakainya which. Gitu ya. Which. Iya, jadi nomor tiga Ya. ini kalimat utamanya sudah benar, cuma penjelas objeknya yang novel ini salah pembuatannya karena whom-nya harusnya pakainya which, gitu ya. Ya. Nanti kalau di soal paling kayak gini, Miss. I just finished reading the novel, whom sama the profesornya hilang. Kan ada kata kerja finish sama suggest. Oh, ini kata kerja yang nomor dua ini berarti harus dihubungkan nih. Berarti bikin kalimat lagi, kurangnya subjek sama verb, kurangnya penghubung sama subjek. Oke, terus nomor 4, Miss Tria, subjek analisa biasa dulu. Mana subjeknya? Subjeknya he. Oh, subjeknya dari depan dulu. Kan On kalimatnya the nanti plan. dua. On the plan. Oke. Sekarang setelah the plan, ada anak kalimat nggak? Ada. Oke, jadi kalau ada subjek, setelahnya tepat kok ada anak kalimat, maka itu cuma penjelasnya si subjek itu. Hanya pemanis saja lah, kayak kata sifat pada umumnya itu. Nah, sekarang perhatikan adjective clause-nya atau penjelasnya. Nah, kalimatnya ini pembuatannya mana? Dari mana sampai mana? Udah lengkap belum? Nah, bikin anak kalimat atau adjective clause, caranya pertama penghubung. Mana penghubungnya? That. Subjeknya that maksud saya. Ya. Iya, Subjeknya
Iya. Kata He kerjanya adjective clause-nya adalah was was schedule ya. schedule. Belakangnya was schedule itu to take to Hawaii ini cuma keterangan ya. Ya, Iya, keterangan. oke, berarti kesimpulannya pembuatan anak kalimatnya sudah benar, sudah ada konektor SP, sudah ya. Jadi udah Belum. benar, iya. Iya, jadi yang nomor 4 ini pembuatan adjective clause-nya sudah benar ya, Mister ya. Iya, udah benar. Oke, kalau sudah benar ya anggap aja nggak ada. Coba hilangkan nih, Mister ya. Dari that sampai Hawaii hilangkan dulu. Nah, sekarang induk kalimatnya dianalisa. Apakah sudah lengkap induk kalimatnya? Kan kalimatnya dua. Tadi Udah. sudah ya, berarti kalimatnya sudah benar. Jadi kesimpulannya nomor 4 ini adjective clause-nya penjelas subjek. Kalau yang nomor 3 ini penjelas objek. Kan fungsinya dua tadi. Oke, nomor 5, eh, Miss Marsha. Subjeknya the movie. Oke, Which-nya konektor. iya. Eh, Who-nya subjek lagi. Oke, Watch-nya verb. iya. Terus apa lagi yang harus diiniin? Iya, ini kan ini lagi menganalisa apakah kalimatnya ini sudah benar atau belum kan. Kalau benar kan berarti sudah ada subjek verbnya. Cuma pertanyaannya karena kan kita lagi belajar dua kalimat. Yang pertama itu adalah induk kalimat, yang kedua adalah anak kalimat itu. Nah, anak Yang kayaknya kalimatnya ini. was. Ya, jadi nomor 5 kesimpulannya kalimat dari depan sampai ke belakang korek atau incorrect. Ada kayaknya ada incorrect-nya yaitu yang di it was-nya. Oh iya, harusnya gimana harusnya? Nggak usah pakai it. Nggak usah pakai it. Iya. Ya, jadi di sini karena kalimatnya ada dua, kalimat intinya itu yang di luarnya penghubung ya. Jadi penghubung sama subjek verbnya di dalam penghubung itu satu kesatuan. Nah, jadi ini adalah adjective clause-nya sampai naik. Nah, kita buang dulu. Kalau sudah analisa induknya. Nah, induknya the movie, kata kerjanya was, ini objeknya. Tapi kok ada it lagi, maka subjek induk kalimatnya dua. Berarti incorrect. Harusnya itnya nggak ada. Gitu ya. Kalau nomor 5 itu adjective clause penjelas subjek. Oke. Terus sampai nomor 7 aja. Nomor 6 Miss Dewi. Ini ada dua kalimat ya, induk sama anak. Kalau adjektifnya di depan, penjelas subjek. Kalau di belakang, penjelas objek. Oke, adjective clause-nya di depan apa di belakang? Belakang. Oke. Sekarang analisa pembuatan anak kalimat adjective clause-nya sudah benar, sudah lengkap semua, konektor SP. Sudah. Nah, yang dijelaskan sebelumnya whom, kalau whom kan yang dijelaskan sebelumnya harus orang ya. Oke. Nah, ini sudah Ya, orang. sudah the doctor. Oke, jadi jawabannya korek ya. Udah lengkap semua kan. Ini I, Iya. subject, made, verb, object. Ini with the doctor, keterangan tapi pakai preposisi, makanya diikuti kata benda. Kata bendanya dijelaskan. Oke, terus Mistria nomor 7. Adjective clause-nya di depan apa di belakang? Kalau setelah subjek berarti di depan. Kalau Subjeknya the enthusiasm. oke. Setelahnya the enthusiasm ada adjective clause. Ada which. Nah, sekarang pembuatan adjective clause-nya kan harus lengkap. Which, subjeknya which, verbnya which, objeknya which, begitu. Nah, coba adjective clause-nya dari which sampai mana? Which sampai grade. Sampai me ya, sampai Oh greeted iya, me. sampai me.
Iya kan, ini which penghubungnya, adjective clause penghubungnya ini he, subjek ini, subjeknya which, setelah subjek verb, setelah verb namanya objek. Ya udah, kan cuma cara pembuatannya cuma conjunction S P O. Kalau ada K tambahkan, kalau nggak ada ya udah sampai O. Jadi sudah ada ini. Kalau which ini yang dijelaskan sebelumnya subjeknya harus orang atau benda. Harus benda. Nah, berarti udah benar ya. Maka kalau kita sudah mengetahui adjective clause-nya sudah tepat, kita hilangkan aja. Nah, di sini ada with ini nggak ada masalah, nggak masalah ini. Jadi kita anggap nggak ada. Udah buang aja, buang. Nah, kalau sudah dibuang, analisa induknya sudah lengkap belum? Subjek predikat induknya Udah. sudah ya. Nah, ini kata kerjanya made, gitu ya. Oke, itu sudah. Nah, sekarang satu lagi, Miss Marsha nomor 8. Korek atau incorrect, Miss Marsha? Nah, udah nggak ada ini. Oke, nomor 8 coba Miss Dewi. Korek atau incorrect, Miss Dewi? The story that you... Adjective clause-nya mana? Kalau sudah ketemu adjective clause-nya, analisa dulu cara bikinnya benar belum. Kalau sudah benar, dibuang aja. Setelah dibuang, analisa kalimat induknya kan. Ini kan kita lagi belajar menyisipkan anak kalimat. Anak kalimat anggap nggak ada gitu kalau udah dianalisa benar. Mana? That you told me. Oke. About Bob itu kan kata keterangan, tambahkan aja, satukan aja karena kan nggak ada Berarti permasalahan. incorrect. Incorrect. Iya. Jadi kalau adjective clause-nya sudah benar ya, Iya. dia menjelaskan si subjeknya yaitu the story. Karena sudah benar, that you taught me about Bob dibuang. Nah, kalimat intinya baru ada apa? Subject. Iya, kata kerja induk kalimatnya atau kata kerja untuk subjek the story-nya nggak ada gitu kan. Jadi Iya. nggak bisa. Nah, itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi udah selesai untuk materi adjective clause cara pertama yaitu skill 9. Nah, ini udah selesai. Oke, kalau sudah satu lagi selesai ya. Nah, ini adjective clause cara pembuatan yang kedua yang skill 10. Banyak-banyak ya. Jadi untuk skill 10 ini cara membuat adjective clause yang kedua. Fungsinya sama persis, penempatannya sama persis, cuma bentuk cara pembuatannya dikit berbeda. Nah, untuk cara kedua dalam membuat adjective clause itu caranya gimana? Caranya simple, lebih sederhana. Jadi yang perlu diperhatikan untuk membuat adjective clause itu yang pertama pastilah harus ada penghubung. Yang kedua, letak adjective clause nanti kalau sudah terbentuk ya. Yang ketiga adalah cara penggunaan verbnya. Jadi verbnya juga harus ada rumusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk adjective clause pola kedua masih tetap sama, awali dengan conjunction karena ini syarat mutlak biar namanya nanti jadi anak kalimat. Setelahnya langsung kata kerja. Jadi di sini nggak perlu ada subjek gitu ya. Jadi langsung disingkat loncat. Kalau tadi pola pertama kan conjunction SP. Conjunctionnya whom kalau yang dijelaskan orang, which kalau benda, that flexible. Nah ini nggak perlu ada subjek langsung aja gitu. Tapi conjunctionnya bagaimana? Apakah sama dengan tadi? Nah kalau untuk yang pola kedua ini, ketika yang dijelaskan sebelum penghubungnya itu orang, nanti pakainya yang pakai ini nih, WHO, bacanya who. Kalau tadi kan pola pertama yang dijelaskan orang itu whom, WHOM, ya. Terus kalau yang dijelaskan benda itu which, berarti sama kayak tadi. Terus kalau mau fleksibel, that, berarti sama kayak tadi.
Jadi ini adalah cara membuat adjective clause yang kedua. Jadi langsung ke kata kerja gitu. Nah, perhatikan kata kerja yang digunakan. Maksud saya kata kerja yang ini ya, yang di dalamnya adjective clause. Cara yang untuk membuat adjective clause nih. Jadi kata kerjanya Anda bisa pilih sendiri. Bisa kata kerja verb 1, verb 1S. Contohnya ini who sit yang duduk. Tambahkan lagi misalkan yang duduk di dalam kelas. Gitu. Verb 2 yang ed boleh. Verb ing, jangan lupa verb ing harus dikasih to be. Jadi jangan cuma who's sitting. Gitu. Terus kalau verb 3 jangan lupa ada have, has, had-nya. Karena itu memang rumus verb 3 harus ada have, has, had-nya. Boleh juga pakai yang will itu. Langsung aja. Ini kan langsung kata kerja. Nah ini namanya kalimat aktif. Kalau Anda membuat kata kerja dengan verb-verb ini. Artinya ya biasa aja. Who studies English, yang belajar bahasa Inggris. Tuh. Nah, kalau kata kerjanya ingin bermakna pasif, cukup dengan to be dan verb 3. Nanti artinya di sini pasif. To be verb 3. Artinya bukan mengambil, tapi diambil. Tuh. Terus kalau kalimatnya nominal, nominal itu kalimatnya nggak ada makna aktivitasnya. Jadi setelah who ini langsung to be aja. To be itu bisa is, am, are, was, were. Itu namanya to be. Nah ini contohnya who is happy, yang senang. Senang kan bukan kata kerja, maka langsung kasih to be aja, sambung. Yang guru, guru kan bukan kata kerja. Yang di dalam kelas kan gak ada kata kerjanya, langsung kasih sambung to be aja udah. Gitu ya. Nah to be-nya tadi is, am, are. Sesuaikan dengan yang dijelaskan. Kalau banyak ya pakai are. Kalau he, orang satu, is itu. Oke, itu selesai ya untuk membuatnya. Cara penempatannya sama persis seperti tadi. Yang pertama, kalau mau penjelas subjek, udah letakkan aja setelah subjek. Itu. Jadi kayak gini, ini kalimat utama, subjek, verb, objek, keterangan. Nah, ini adjective clause-nya tepat setelahnya subjek, tapi pakai pola kedua. Ini, the boy is handsome. Jelasin. Cowok yang duduk di sini, pola kedua. Who, karena orang, sits verb 1S. Kenapa pakai S? Karena pelakunya satu. Tuh. Terus a book which is brought by me. Kalimat aslinya a book is expensive, tapi dijelasin buku yang. Nah, ini setelah yang pakai to be verb 3 pasif noun-nya. Jadi artinya bukan membeli tapi bukan mengambil tapi diambil. Buku yang diambil oleh saya. A man which is in the class. Nah, ini salah ya, harusnya who karena orang. Nah, ini pakai is saja karena in the class bukan aktivitas itu. Perhatikan di sini semuanya langsung ke kata kerja ini. Ini kata kerja verb 1 aktif, ini pasif, ini nominal. Adjective clause anggap nggak ada. Itu. Selesai ya. Itu. Kalau sebagai penjelas objek, ya udah letakkan aja setelah objek di belakangnya. Gitu ya. Ini ada contoh. The boy see a girl who will go to Jakarta. Jadi who will go to Jakarta jelasin a girl, tapi ini adjective clause pola yang kedua. Setelah who langsung ke kata kerja. Ini juga sama. I go with the boy who is sitting. Nah, perhatikan kalau pakai verb ing harus ada to be-nya. Itu pola Halo. kedua. Iya, Ini belum keganti di aku sebenarnya belum keganti. belum.